Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian khatib berwasiat kepada kita semua, termasuk diri khatib sendiri, marilah kita banyak-banyak meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang Jumat yang berbahagia, khutbah kita kali ini jangan berbuat kerusakan. Firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ankabut ayat yang ke-40, wa la tufsidu fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam ayat yang lain lagi dinyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dalam surat yang lain, surat An-Nisa ayat yang ke-29 dinyatakan wala taqtulu anfusakum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan berbuat kerusakan dalam artian skala yang lebih besar, yakni kerusakan alam disebabkan oleh karena tangan-tangan jahil manusia, terutama manusia yang rakus, ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tidak peduli akan merusak lingkungan, akan merusak masyarakat, atau akan merusak udara di mana perbuatan itu dilakukan. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, kita tanamkan kepada generasi muda kita agar senantiasa memelihara lingkungan dimanapun kita berada, baik lingkungan dalam skala besar dunia, negara, maupun lingkungan skala kecil pada diri kita dan di dalam keluarga. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran itu dinyatakan wala tufsidu fil ardh, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. La di sana itu adalah la nahi, artinya lam untuk menunjukkan kata jangan, larangan. Kaidah usul fikih menyatakan al aslu fin nahi lit tahrim, asal dari segala larangan itu hukumnya adalah haram, maka haramlah hukumnya bagi orang yang berbuat kerusakan.
Di dalam surah Al-Ankabut itu tadi dinyatakan terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan-tangan jahil manusia. Kerusakan di daratan berupa hutan yang ditebang sembarangan, kemudian pertambangan yang menggali sembarangan, dan kemudian zat-zat beracun yang digunakan dalam industri yang dibuang ke sungai. Sungai menjadi tercemar, ikan menjadi mati, sebagian air dipakai oleh manusia, ikan yang memakan zat beracun juga dimakan oleh manusia, terjadi kerusakan. Jadi kerusakan itu disebabkan oleh manusia, akan berbalik kepada manusia itu juga. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, kita harus memperhatikan hal ini dengan baik. Karena apabila kerusakan lingkungan terjadi, akan lahir generasi-generasi yang bodoh, yang rendah IQ-nya. Karena udaranya tercemar, airnya yang tercemar, dan lingkungan tempat tinggalnya yang tercemar, akan menyebabkan karena penyakit rendah IQ. Kalau orang ber-IQ rendah, ciri-cirinya pertama, menyimpan rasa dendam tanpa berkesudahan. Yang kedua, kurangnya rasa ingin tahu. Yang ketiga, tidak mau menciptakan sesuatu yang baru yang bermanfaat. Yang keempat, akan menghindar di saat disuruh berfikir, mencari solusi yang benar. Yang kelima, mudah stres atau mudah cemas. Yang keenam, sensitif, gugup. Yang ketujuh, selalu salah paham terhadap orang lain. Kemudian yang kedelapan, tidak suka belajar atau latihan-latihan. Yang kesembilan, bersikap menunggu. Yang kesepuluh, takut pada perbedaan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kita menginginkan supaya mendapatkan generasi yang cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan kepada para sahabatnya agar mendidik generasi menjadi generasi yang cerdas. Satu contoh, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu masjid di Madinah, ada satu sudut dijadikan untuk tempat belajar. Sudut itu namanya Al-Kuttab. Lalu Rasulullah memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru. Kalau istilah orang sekarang modernnya, kurikulum apa yang dipakai. Dilihatlah oleh Rasulullah bahwa yang diajarkan itu hanya membaca, menulis, menghafal. Lalu seorang guru dipanggil oleh Rasulullah dengan ucapan, lima la tu'allimuhal hiyakah kama tu'allimuhal kitabah.